untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Total, rata-rata, tertinggi, terendah, jumlah sel, jumlah data, dan juga jumlah perempuan. Ini ada beberapa rumus yang juga kalian wajib ketahui ya untuk menunjang pekerjaan kalian di kantor. Bagi kalian yang baru memulai di Excel dan masih bingung bagaimana caranya menggunakan rumus dasar di tabel, tutorial ini jawabannya. Karena di sini saya akan pandu kalian dari nol bagaimana caranya menggunakan operator aritmatika dan juga rumus-rumus dasar untuk menunjang pekerjaan kalian. Kita mulai aja yuk. Di sini saya sudah siapkan file latihan dan bagi kalian yang mau sambil berlatih di rumah silahkan langsung saja download filenya di deskripsi video. Ada beberapa rumus dasar yang sangat penting untuk kita ketahui dan kuasai agar dapat menunjang pekerjaan kita di mana saja ya. Yang pertama saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita menggunakan operator aritmatika untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Kita akan mulai dari operator aritmatika penjumlahan dulu ya, A plus B. Kita klik pada sel yang kosong, kemudian masukkan simbol sama dengan. Jadi simbol sama dengan ini fungsinya untuk membuka mode perhitungan ya. Setelah itu kita boleh klik sel yang akan kita jumlahkan. Karena yang diminta adalah A tambah B, berarti kita cukup klik saja sel di baris pertama untuk kolom A ya, yang ini. Kenapa kita mengklik di baris pertama? Karena kita mengerjakan di baris yang pertama juga. Gitu ya. Kemudian tinggal tambahkan simbol tambah, lalu klik lagi sel pada kolom B yang 60 ini. Untuk memunculkan hasilnya, kita cukup tekan saja tombol enter. Nanti dia akan menjumlahkan sendiri ya. 90 tambah 60 sama dengan 150. Betul ya? Uniknya di Excel karena kita cukup mengerjakan pada baris pertama saja. Untuk hasil yang lainnya, kita cukup duplikasi aja dengan menggunakan pola drag and drop. Caranya kita klik jawabannya di sini 150 ya. Lalu arahkan kursor kalian ke pojok kanan bawah hasilnya sampai nanti kursornya berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Lalu kalian klik tahan, kemudian geser ke bawah seperti ini sampai di batas yang kita ingin tampilkan jawabannya. Nah, otomatis dia akan langsung menghitungkan penjumlahan tiap-tiap kolom A ditambah B pada baris masing-masing. Berikutnya, untuk pengurangan sama dengan klik lagi sel A kurang simbol minus seperti ini, lalu klik lagi sel B, enter. Sisanya kita drag and drop. A dikali B sama dengan klik sel A, lalu perkalian itu simbolnya bintang ya. Jadi masukkan seperti ini, kemudian klik sel B, enter, dan hasil lainnya kita drag and drop lagi. Kalau garis miring di Excel itu adalah pembagian ya, sama dengan klik sel A 90 dibagi sel B, enter, ini dia hasilnya. Sisanya kita duplikasi lagi. Operator aritmatika berikutnya adalah perpangkatan ya. Bagaimana caranya kita menghitung perpangkatan dari sel tertentu? Misalnya di sini yang diminta adalah poin A pangkat 2. Nah, berarti kita masukkan aja sama dengan kita klik poin A yang ini. Untuk simbol pangkat di Excel itu kita masukkan simbol seperti ini ya. Kalau kalian mau mencari di keyboard, letaknya itu ada di tombol angka 6 ya. Dan untuk mengaktifkannya kalian harus menggunakan bantuan tombol shift. Jadi tekan tahan dulu tombol shiftnya, lalu tekan angka 6 di keyboard. Nanti simbol perpangkatannya akan muncul di sana. Setelah itu tinggal kalian masukkan mau dipangkatkan berapa. Karena yang diminta di sini adalah pangkat 2, maka kita tinggal memasukkan angka 2. Enter. Sisanya kita duplikasi lagi. Untuk kolom jenis kelamin dengan keterangan ini cuma data mentah aja, jadi kita nggak perlu hitung menggunakan rumus ya. Kita langsung ke bagian sini di total, rata-rata, tertinggi, terendah, jumlah sel, jumlah data, dan juga jumlah perempuan. Ini ada beberapa rumus yang juga kalian wajib ketahui ya untuk menunjang pekerjaan kalian di kantor. Kita ke rumus total dulu ya. Caranya begini, kalian masukkan rumusnya sama dengan sum, atau kalau ejaan Indonesianya sum ya. Artinya adalah jumlah. Kita akan menjumlahkan area data tertentu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal aktifkan aja rumusnya. Cara mengaktifkannya ada beberapa alternatif ya. Kalian boleh menekan tombol tab, ini yang pertama. Ini aktif, indikator aktif, dia sudah muncul kotak putih di bawah sini. Cara yang kedua, kalian boleh double klik ya menggunakan mouse, ini sama aktif juga. Atau cara yang ketiga, menggunakan keyboard lagi, tombol yang ditekan adalah Shift 9. Di antara cara tadi, silakan kalian pilih salah satu di antaranya yang menurut kalian itu mudah. Setelah aktif, berikutnya kita tinggal blok saja area yang akan kita jumlahkan yang mana. Nah, karena kita mau menjumlahkan kolom A plus B yang ini, maka kita blok aja seperti ini ya.
Cara blok itu kita klik tahan mouse-nya, jangan dilepas ya. Kemudian geser ke bawah seperti ini sampai area terakhir ya, di nomor 10, nama peserta Suwandi. Lepas, kemudian tekan tombol enter untuk memunculkan hasil penjumlahannya. 1190 ya. Nah, untuk hasil yang lain kalian cukup klik aja di angka 1190 ini, arahkan ke pojok kanan bawah sampai plus hitam ya, sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja arah gesernya bukan lagi ke bawah ya, tetapi ke kanan seperti ini. Kenapa? Karena yang menjadi patokan kita sekarang adalah kolom di atas ini. Beda ya, dengan sebelumnya kan patokannya di sebelah kiri. Berikutnya adalah rumus mencari nilai rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan average seperti ini ya. Lalu aktifkan. Kemudian silakan blok area yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung rata-rata. Jadi untuk kolom A plus B ya, ini yang kita blok dulu sampai ke bawah sama seperti sebelumnya. Lalu kita enter. Nah, kemudian untuk hasil yang lain kita duplikasinya ke kanan. Next, nilai tertinggi. Maksudnya nilai tertinggi di sini adalah dari tiap-tiap kolom yang akan kita blok ini, kita akan memunculkan satu angka paling tertingginya berapa. Nah, sekarang kita akan cari dengan menggunakan rumus sama dengan max atau maximum ya, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya maksimal. Aktifkan, kemudian blok areanya, enter, duplikasi ke kanan. Nah, jadi tiap-tiap kolom sudah ada nilai tertingginya ya, seperti ini. Selanjutnya terendah sama dengan min, singkatan dari minimum atau minimal. Aktifkan, lalu kita blok areanya, tidak ada perubahan ya pada area bloknya. Enter, kemudian kita geser ke kanan. Yang unik adalah 3 rumus terakhir ini ya, jumlah sel, jumlah data, dan juga jumlah perempuan. Nah, untuk jumlah sel ini maksudnya kita akan menghitung sel-sel yang memuat data berupa angka saja. Jadi untuk data lainnya berupa ketikan huruf maupun simbol itu tidak akan terhitung sebagai satu sel. Kita akan langsung praktek saja ya. Rumusnya sama dengan count seperti ini. Aktifkan lalu blok areanya. Begini ya. Enter. Untuk hasil yang lain kita akan coba duplikasi sampai di pojok kanan ini ya. Karena kita akan membuktikan untuk data jenis kelamin maupun keterangan yang berisi ketikan huruf maupun simbol apakah juga akan dapat terhitung atau tidak. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa yang dihitung itu hanya sel yang berisi data angka, sementara untuk data huruf maupun simbol itu tidak akan terhitung. Dibuktikan dengan angka 0 yang muncul di jawabannya ya. Berbeda dengan jumlah data, kalau rumus jumlah data itu menggunakan count A. Ada tambahan huruf A di belakangnya. Untuk rumus count A ini, dia akan membantu kita menghitung semua isi sel, baik itu yang berupa angka, huruf maupun simbol. Yang penting dia terisi selnya, maka dia akan dihitung sebagai satu sel. Contoh, kita blok, enter, kemudian kita coba geser ke kanan. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya di sini ya, untuk kolom jenis kelamin maupun keterangan yang berisi data ketikan maupun data simbol, semuanya bisa dihitung oleh rumus count A. Untuk rumus yang terakhir adalah jumlah perempuan. Ini akan saya satukan dulu selnya agar nanti memudahkan kita melihat jawabannya ya, karena kita hanya akan memunculkan satu jumlah saja di dalam sel ini. Nah, sekarang kita akan masukkan rumusnya sama dengan count if. Seperti ini, aktifkan. Jadi rumus count if ini kita akan menggunakan area atau range yang akan kita blok nanti, kemudian kriterianya apa. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah perempuan, maka kita akan menghitung berapa jumlah perempuan dalam kolom jenis kelamin ini. Cukup kita ikuti saja petunjuk yang muncul di kotak putih ini ya. Berikutnya adalah range. Range ini adalah area yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk menghitung jumlah perempuannya. Berarti di sini ya, kita blok semuanya, isi kolomnya saja cukup. Kemudian tanda baca, ikuti tanda baca yang muncul di komputer kalian ya. Saya, koma. Nah, yang terakhir ada kriteria. Kriteria ini adalah jumlah yang akan kita cari. Di sini pertanyaannya adalah perempuan kan? Nah, maka kita akan mengetikkan di sini perempuan. Dan perhatikan juga untuk pola pengetikan yang kita input dalam dua tanda petik ini harus sama dengan yang kita ketikkan pada kolom jenis kelamin ya. Ketika ada perbedaan satu huruf saja, maka nanti akan mempengaruhi juga hasil
dari perhitungan menggunakan rumus ini. Dan jangan lupa sebelum kalian mengetikkan kriterianya, masukkan dulu tanda petik seperti ini ya, yang 2 di depan dan di belakang kriteria yang sudah kita ketikkan ini. Balas kurung lalu enter. Nah, ini jawabannya. Gimana? Gampang kan? Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu ya. Langsung aja ketikkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas dan saya akan bahas pada tutorial di channel ini. Supaya nggak ketinggalan, silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar notifikasi muncul di HP kalian pada saat saya mengupload video baru. Semoga konten ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Oke.